Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas section kedua pada tes TOEFL, yaitu structure and written expression. Tetapi di sini untuk yang bagian structure-nya akan saya bahas lebih dahulu. Nah, untuk penjelasan tentang apa itu structure sudah pernah saya sampaikan ketika kita sedang kelas online, jadi saya hanya melanjutkan untuk yang bagian skill ketiga, yaitu tentang appositive. Oke, bisa dilihat untuk di skill yang ketiga, yaitu be careful of appositive. Oke, kita harus mengetahui betul-betul apa itu appositive dan nanti bagaimana penerapannya dalam kalimat. Oke, sebelum kita membahas contoh soal pertama yang ada di slide ini, saya akan memperkenalkan dahulu apa itu appositive. Oke, appositive itu adalah sebuah kata benda yang bisa muncul sebelum ataupun sesudah kata benda yang lain. Nah, biasanya penggunaan appositive ini akan diikuti dengan koma. Jika sebuah kata disebelin appositive, maka itu bukan subjek. The following appositive structure, berikut adalah struktur untuk kalimat yang menggunakan appositive. Oke, seperti yang bisa dilihat dalam contoh di sini ya. Sebuah kalimat, Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Tom adalah sebagai subjek. A really good mechanic itu adalah menerangkan Tom. Ini yang kita sebut sebagai appositive. Kemudian, is fixing the car itu adalah verbnya. Posisi appositive itu juga bisa Anda letakkan di awal sebuah kalimat, tetapi dia bukan subjek. A really good mechanic, Tom is fixing the car. Teknisi yang sangat bagus, Tom sedang memperbaiki mobil. Nah, jadi posisi appositive itu bisa setelah subjek ataupun sebelum subjek, tapi appositive itu bukan subjek. Appositive itu adalah kata benda yang menerangkan kata yang lain, bisa muncul di sebelum kata tersebut atau di sesudah kata tersebut. Sekarang kita kembali ke example 1. Okay. Blah blah blah, George is attending the lecture. George di sini adalah sebagai subjek. Is attending the lecture itu adalah sebagai verb. So, kita di sini akan membutuhkan appositive. Nah, bisa Anda lihat di pilihan A, B, C, dan D. Kira-kira yang bentuknya appositive itu seperti apa ya? Pilihan yang mana? Apakah yang A, B, C, ataupun yang D? Kalau yang A, tidak. B, bukan. C, juga bukan. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya di example 2. Blah blah blah, Sarah really misses her basketball shoot. Ini juga sama, sudah punya subjek. Ini adalah kata kerjanya. Pastinya nanti di sini kita akan membutuhkan appositive. Oke. Kira-kira jawaban mana yang nanti bisa mewakili untuk melengkapi kalimat di atas? A bisa masuk, B tidak, karena ada penggunaan is di sini. Kita sudah punya ada kata kerja, tidak usah menggunakan kata kerja lagi. Kemudian apakah yang C? Ada kata Sarah, menerangkan Sarah, tidak perlu juga dituliskan kembali dengan nama yang sama, Sarah. Kemudian yang D ini adalah posesif, kepemilikan. Yang kita butuhkan adalah menerangkan, kata benda yang menerangkan Sarah. Mana yang termasuk kata bendanya? Pilihannya adalah yang A.
Oke. Nah, untuk lebih memahami lagi bentuk-bentuk apositif dalam sebuah kalimat, mari kita coba kerjakan dan mendiskusikan exercise 3 ya. Okay, exercise 3, each of the following sentences contains a positive. Underline the subject once and the verb twice. Circle the appositive phrases, then indicate if the sentences are correct or incorrect. Okay, dari masing-masing kalimat itu nanti akan terdiri dari sebuah apositif. Garis bawah subjeknya dan kata kerjanya. Kemudian lingkari atau beri tanda mana frasa atau kumpulan kata yang termasuk apositif. Kemudian analisa atau indikasikan apakah kalimat tersebut itu nanti sudah tepat, correct, atau belum tepat, incorrect. Oke, sekarang kita perhatikan ya untuk yang nomor 1. The son of the previous owner, the new owner is undertaking some fairly broad changes in management policy. Oke. Ini ada keterangan seperti ini. Subjeknya adalah the new owner, ya. The new owner-nya siapa? The son of previous owner. Ini adalah berarti subjek, ini adalah appositive. Kata kerjanya ada. Is undertaking. Berarti kalimat ini sudah tepat. Jawabannya correct. Next, number 2. Last semester, a friend graduated cum laude from the university. Oke, last semester di sini itu adalah adverb of time, kata keterangan waktu. Kemudian ada subject of friend. Ini adalah kata kerjanya. Ini subjek. Nah, apositifnya mana? Tidak ada. Kalimat ini sebenarnya sudah tepat, tetapi apositifnya itu ya, a friend di sini belum jelas maknanya karena belum ada apositif dalam kalimat itu. So, kalimat ini termasuk masih salah atau incorrect. Karena apa? Di sini ya, kehilangan apositifnya. Oke. Kemudian yang ketiga, Valentine's Day, February 14 is a special holiday for sweethearts. Oke. Valentine. Oke, sini. Kemudian ada February 14. Kata kerjanya sudah jelas. Di sini ada is. Valentine Day itu adalah subjeknya, ini adalah apositifnya. Dan kata kerjanya juga sudah ada. Berarti kalimat ini sudah tepat. Correct. Oke. Dan sekarang nomor 4. At long last, the chief executive officer has decided to step down. Oke, di sini kata keterangan waktu ya. Kemudian di sini adalah apositifnya, tapi subjeknya belum ada. The chief executive officer siapa? Chief executive officer-nya. Kemudian di sini ada kata has decided sebagai verb. Ini sudah tepat sebagai kata kerja dan ini sebagai subjeknya. Tetapi ini sebagai apositifnya. Tetapi di sini belum ada subjek, berarti kalimatnya itu masih incorrect, masih salah. Oke, kemudian yang nomor 5. Tonight's supper, the lovers from last night did not taste any better tonight than last night. Oke, makan malam semalam ya. Keterangannya apa di sini? Di sini diterangkan dengan apositif leftovers from last night. Oke, ini adalah apositifnya. Kata kerjanya di sini adalah did not taste. Oke, sudah betul. Berarti kalimat ini sudah tepat, correct. Oke. Kemudian nomor 6. The only entrance to the closet, the door was kept locked at all times. Oke.
Ya, di sini pintu. Pintu yang mana? The only exit to the close. Berarti ini adalah apositifnya. Oke. Ini apositif. Kemudian ini adalah subjeknya. Dan kata kerjanya adalah this one. So, kalimat nomor 6 juga sudah tepat. Correct. Okay. Kemudian yang nomor 7. In the cold of winter, a wall heating unit would not turn on. Okay. In the cold winter, ini adalah kata keterangan waktu. A wall heating unit. Okay. Ini adalah apositif. Setelah itu diterangkan lagi nggak a wall unit heatingnya apa? Tidak ada subjek setelah itu. Ini langsung kata kerja, would not turn on. Berarti kalimat ini masih salah. Karena apa? Tidak ada subjek. Apositifnya sudah ada. Ini apositifnya. Setelah itu langsung kata kerja. Harusnya di sini ditambahkan dengan subjeknya. Oke. Kemungkinan mungkin bisa jadi kita menggunakan subjek. For example, contohnya the electric heater, for example, the electric heater. Oke. Pemanas elektrik. Ya, itu pemanas elektrik yang seperti apa? A wall heating unit. Nah, itu contohnya. Kemudian nomor 8. The new tile pattern, yellow flowers on the white background, really brightens up the room. Okay, the new tile pattern ini adalah sebagai subjek. Apositifnya yellow, yang seperti apa new tile patternnya? Oh, ini bunga-bunga yang berwarna kuning dengan latar belakang berwarna putih. Nah, ini adalah kata kerjanya, brightens up. So kalimat ini sudah correct, tepat. Kemudian nomor 9, the high-powered computer, the most powerful machine of its type, was finally readied for use. Oke, sini perhatikan the high-power computer. Kemudian ada tambahan kata benda lagi, the most powerful machine of its type. Kata kerja sudah ada kata was. Nah, ada 2 kata benda ya, kumpulan kata benda di sini, non phrase semuanya. Tapi mana yang subjek, mana yang apositif? Ada yang janggal di sini. Harusnya ada penggunaan koma untuk memisahkan mana yang subjek, mana yang apositif. Harusnya kita menyelipkan ada koma, you have to put koma here, sebelah sini. The high power computer, komputer mempunyai daya yang tinggi, ya, besar, itu seperti apa? The most powerful machine of its type. Berarti ini adalah apositifnya. Ini adalah subjeknya. Next, the last sentence. A long time friend and confident, the psychologist was often invited over for Sunday dinner. Apakah ini sudah tepat? Ini adalah subjeknya. Ini adalah kata kerjanya. Nah, apositifnya itu di sini a long time friend confidence, menerangkan si psikologisnya. Berarti untuk yang nomor 10 sudah tepat. Tadi untuk yang nomor 9, maaf ya, terlewatkan, itu incorrect. Nah, sekarang kita harus mengetahui juga bentuk-bentuk present participle. Sebelum saya masuk ke sampelnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu present participle. Present participle itu adalah sebuah bentuk kata kerja yang berakhiran dengan ing. Kata kerja berakhiran dengan ing. Bentuk present participle itu bisa 1 sebagai bagian dari kata kerja, 2 juga sebagai bisa kata sifat. Nah, bagian dari sebuah kata kerja ketika nanti
mengikuti atau diikuti dengan bentuk kata kerja be, bentuk kata kerja be itu nanti akan berubah menjadi sebuah kata sifat ketika tidak diikuti oleh beberapa bentuk kata kerja be. Oke, kalau kata kerja yang diikuti dengan be berarti itulah kata kerja utuh, sedangkan untuk kata kerja yang tidak diikuti dengan be itu adalah bentuk adjektif, artinya menerangkan benda yang dimaksud. Nah, sekarang contohnya di kalimat yang pertama. The boy is standing in the corner. Oke, anak laki-laki itu sedang berdiri di pojok. Ketika saya menggunakan present participle, the sentence will be the boy standing in the corner was naughty. Nah, ini perhatikan di sini kalimatnya the boy standing in the corner was naughty. Di sini ada kata kerja was. Ini kata kerja utama, main verbnya. Oke, di situ ada kata kerja, kok ada verb ing di sini. Nah, verb ing di sini ini kita sebut sebagai present participle yang fungsinya dia sebagai adjektif. Adjektif yang menerangkan the boy. Oke. Berarti anak laki-laki yang berdiri. Itu yang dimaksud dengan present participle sebagai kata sifat. Oke. Nah, sekarang we go back, kita kembali ke bentuk yang ini dulu. Oke. Example, contoh, the child bla 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 playing in the yard is my son. Oke. Anak itu titik-titik bermain di halaman adalah anak saya. Ini adalah sebagai kata kerja utama. Ini pastinya bentuk present participle. Kalau present participle di sini berarti harus langsung ketemu dengan kata bendanya atau subjeknya. Subjek sudah ada miss. Kita sudah punya the child. Berarti kita sudah tidak membutuhkan subjek lagi. Sekarang kita lihat di sini di pilihan. Kalau ada jawaban yang subjek, pastinya bukan. Salah. Apakah kata kerja? Bukan, tidak boleh. Kita menggunakan kata kerja di antara noun dan adjektif dalam bentuk verb ing. Ini juga bukan. Nah, jawabannya this one hanya sebagai complement atau pelengkap saja. Oke. Nah, untuk lebih memastikan kembali kemampuan kita untuk bisa menganalisa present participle on sentence, so now we can discuss and do the exercise 4. Okay, each of the following sentences contain one or more present participle. Oke, dari masing-masing kalimat itu terdiri dari satu atau lebih bentuk present participle. Underline, garis bawah subjeknya dan kata kerjanya. Kemudian lingkari atau beri tanda yang lain boleh. Dan sebutkan itu apakah adjektif atau verb. Kemudian indikasikan jika kalimat itu kalimat yang tepat atau mungkin salah. Oke, kita perhatikan nomor 1. The companies offering the lowest prices will have the most customer. Oke, ini adalah subjek. Ini adalah kata kerja utamanya. Sekarang ada bentuk present participle-nya di sini. Ya, present participle-nya itu adalah kata offering dan tepat. Dia diletakkan langsung setelah subjeknya yang menerangkan subjek. Perusahaan-perusahaan menawarkan harga yang paling rendah akan menghasilkan banyak pelanggan. Nah, berarti kalimat yang pertama sudah tepat. Di sini berfungsi sebagai adjektif, ya. Present participle-nya berfungsi sebagai adjektif. Kenapa? Karena letaknya itu setelah subjek dan menerangkan subjeknya. So, kalimat yang pertama itu sudah tepat. Correct. Oke. Kemudian yang nomor 2. Those travelers are completing their trip on Delta should report to get 3. Di sini ada subjek those travelers. Oke. Kemudian ada kata kerja are completing. Oke, kita skip dulu. Lihat yang berikutnya. Oke, their trip on Delta should report. Sebenarnya ini adalah kata kerja utamanya. Berarti ini adalah bentuk present participle-nya. Nah, tapi kenapa ada are di sini? Are itu tidak perlu untuk tuliskan. Kita hilangkan.
Berarti nanti kalimatnya akan menjadi those travelers completing their trip on Delta should report to Gateway. Artinya traveler itu melengkapi perjalanan mereka ke Delta seharusnya melaporkan di pintu ketiga. Oke, atau pintu 3. Berarti yang nomor 2 itu kalimatnya salah. Oke. Kemudian yang ketiga, the artisans were demonstrating various handicraft at booths throughout the fair. Oke. Ini adalah sebagai subjek. Kata kerjanya kita coret dahulu di sini, were demonstrating. Apakah ada bentuk kata kerja yang lain? Tidak. Berarti dia di sini bentuk present participle yang fungsinya memang sebagai kata kerja. So, ini sah saja kita gunakan. Correct. Betul. Next, yang keempat. The fraternities are giving the widest parties attract the most new pledges. Oke, ini adalah sebagai subjeknya. Oke, Bu, saya punya are giving. Oke, skip dulu. Kita lihat di bagian belakangnya. Apakah masih ada kata kerja yang digunakan? Yes, I got it. Saya mendapat kata attract. Oke. Nah, berarti bentuk are giving di sini bentuk present participle, tapi yang dia fungsinya sebagai adjective. Kalau fungsinya sebagai adjective berarti to be-nya harus kita hilangkan. Oke, kalimatnya akan menjadi the fraternities giving the widest parties attract the most new pledges. So kalimat yang keempat juga salah. Oke, next. Kemudian yang kelima. Oke, yang kelima. The first team winning 4 games is awarded the championship. Oke, kita lihat mana subjeknya. The first team. Bu, ada kata kerja berakhiran dengan in. Oke, kita skip dulu, lewati. Kata kerja utamanya mana? Is awarded. Ya, ternyata ada 2 di sini. Berarti ini yang berfungsi sebagai kata sifat, present participle yang berfungsi sebagai kata sifat. So, untuk yang nomor 5 kalimatnya sudah tepat, correct. Next, yang keenam, the speaker was trying to make his point was often interrupted vociferously. Okay, the speaker subject was trying. Kita skip dulu. Apakah ada kata kerja yang lain di sini? Yes, was often interrupted. Berarti ini adalah bentuk present participle tapi yang fungsinya sebagai adjective. So we don't need to be was. Kita tidak membutuhkan kata kerja to be was. So the sentence will be the speaker trying to make his point was often interrupted vociferously. Okay. Jawabannya berarti di sini adalah incorrect. Oke. Kemudian untuk yang nomor 7, the fruits were rotting because of the moisture in the crates carrying them to the market. Oke, saya punya subjek the fruits. Oke. Kemudian ada were rotting. Apakah ini bentuk kata kerja? Kita skip dulu, lihat. Apakah nanti di bagian klausa yang berikutnya ada bentuk kata kerja lagi? Yes, di sini ada bentuk carrying ternyata. Oh, berarti carrying di sini itu adalah appositive-nya. Oh, sorry, present participle-nya. Present participle-nya ya, yang menerangkan crates-nya. Sedangkan untuk yang di sini itu adalah kata kerja. So, kalimat yang ke-7 sudah tepat. Oke. Kemudian yang nomor 8, any students desiring a visual transcript should complete the appropriate form. Oke. Any students itu adalah subjek. Desiring kita skip dulu. Apakah nanti ada kata kerja yang lain? Yes. Should complete seharusnya melengkapi form yang tepat. Berarti ini adalah present participle yang fungsinya sebagai adjective menerangkan any student.
Berarti untuk kalimat yang ke-8 itu sudah tepat atau correct. Next, yang ke-9, the advertisement announcing the half-day sale received a lot of attention. Oke, ini adalah subjeknya, ada kata kerja. Kita lihat di bagian belakang ada kata kerja lagi. Oke, received, bentuk past tense. Nah, berarti ini kata kerja utama. Verb ing yang di sini itu sebagai present participle. So, kata kerja to be word-nya itu harus dihilangkan. Kalimatnya akan menjadi the advertisement announcing the half-day sale receive a lot of attention. Oke, berarti kalimatnya masih salah ya. 10. The spices flavoring the meal were quite distinctive. Oke, ini subjek. Ini sudah ada untuk verb ing menerangkan spicesnya. Kemudian ini adalah kata kerja. Berarti kalimat yang ke-10 itu sudah tepat. Oke. Nah, berikutnya tadi ada present participle, sekarang itu kita akan bahas tentang past participle. Oke, sebelum kita masuk ke soal yang ini, kita coba akan bahas sedikit tentang apa itu past participle. Oke, past participle itu adalah kata kerja yang berakhiran dengan ed ya. Tetapi banyak juga yang dia dengan menggunakan bentuk irregular. Maksudnya seperti ini. Kalau misalnya berbicara tentang past tense, itu kita akan berhubungan dengan dua jenis kata kerja, yaitu regular dan irregular. Oke. Kalau yang regular itu pasti berakhiran dengan d. Contohnya ada work menjadi worked. Kemudian study menjadi studied. Learn menjadi learned. Oke. See menjadi saw. Nah, yang dimaksud dengan bentuk irregular itu bukan yang berakhiran dengan ed, tapi dia mempunyai bentuk tersendiri. Write, wrote. Sing, sang, gitu ya, dan lain sebagainya. For many verbs, untuk beberapa kata kerja, termasuk untuk kata kerja yang berakhiran dengan ed, simple past dan past participle itu adalah sama, and can be easily confused, dan mungkin agak nanti mudah membingungkan ya. Dan bentuk kata kerja yang berakhiran dengan ed itu dapat berupa simple past tense atau mungkin past participle. Kalau bentuk yang akhiran ed, yang dimaksud dengan past participle itu sebenarnya verb ketiga ya. Kan kita kalau misalnya menggunakan bentuk waktu untuk mensejajarkan kata kerja, kita kenal ada istilah verb 1, verb 2, verb ketiga, atau boleh menyebutkan dengan verb 1 itu adalah present ya. Kemudian verb kedua itu adalah past tense, dan verb ketiga itu adalah bentuk past participle. Oke. Nah, nanti juga bisa berfungsi sebagai adjektif juga. Nah, sekarang kita lihat di contoh kalimatnya seperti ini ya. She painted this picture. Dia melukis atau memberi warna ya, mewarnai gambar ini. She has painted this picture. Dia telah. Ini bentuk past tense, ini bentuk past participle ya. Telah ya. Telah ini bentuk kata kerja verb ketiga, tapi di sini dia menggunakan has, dan kalau kita mencoba untuk menganalisa tenses apa yang digunakan di sini adalah bentuknya present perfect. Kemudian yang ketiga, ini kalau semisal nanti berfungsi sebagai adjektif. Kalau yang pertama ini bentuk simple past ya seperti ini, si painted. Kemudian bentuk the past participle itu berarti she has painted. Kemudian kalau misalnya dia berfungsi sebagai adjektif seperti apa? Nah, kalimatnya kan seperti ini, the picture painted by Karen is now in a museum. Nah, the picture painted by Karen is now in a museum. Ini adalah bentuk past participle ya, painted ya, yang dicat ya, diwarnain, bisa itu menerangkan gambarnya. Sedangkan kata kerja utamanya di sini itu adalah
is. Nah, ini yang dimaksud penggunaan past participle sebagai adjective. Oke. Nah, sekarang kita coba kembali dahulu ke depan membahas tentang soal ini. The packages blah 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 mailed at the post office will arrive Monday. Oke. Nah, di sini sudah ada subjek, Miss. Oke, the packages. Kemudian ada kata kerja. Kok dua ya? Berarti kemungkinan nanti salah satu adalah sebagai kata sifat. Ya, salah satu sebagai kata sifat sama dengan posisinya ketika tadi kita bahas tentang present participle. Nah, ini akan menjadi verb utamanya, kata kerja utamanya. Berarti di sini nanti subjek kan, subjek ke benda, mail. Apa yang sudah dikirimkan, packages-nya. Lah, di sini sudah ada subjek, berarti nanti kita hanya membutuhkan pelengkap saja di sini. Nah, sekarang lihat untuk jawabannya. Jangan cari kata kerja karena kata kerjanya sudah ada di sini. Berarti kita tidak butuh kata kerja. So, apakah A? Bukan. B? Bukan. Apakah them? Kok objek? Tidak. Berarti jawabannya yang D. Oke. Ya. Untuk lebih memahami lagi, mari kita bahas lebih detail lagi untuk exercise 5. Oke. The command is still same with the previous exercise, I think ya. Di sini perintahnya masih sama dengan latihan-latihan sebelumnya. Each of the following sentences contains one or more past participle. Underline the subject once and the verb twice. Nanti di garis bawah mana subjeknya, mana kata kerjanya. Kemudian beri tanda untuk bentuk past participle-nya dan tunjukkan apakah bentuk past participle dalam kalimat itu sebagai adjective atau sebagai kata kerja. Next, setelah itu indikasikan apakah kalimat tersebut kalimat yang sudah tepat atau belum. Nomor 1. The money was offered by the client was not accepted. Oke, the money ini adalah subjeknya. Lihat sekarang ada kata kerja berapa di situ? Oke, ada was, ada was. Nah, setelah itu dia bentuknya offered, ini not accepted. Berarti ini yang kata kerja utamanya. Ini kata kerja utamanya. Berarti offered di sini itu adalah bentuk past participle yang harusnya menawarkan yang harusnya menerangkan subjeknya, uang yang ditawari oleh klien. Nah, berarti di sini tidak menggunakan to be was. Kalimatnya akan langsung the money offered by the client was not accepted. Berarti nomor 1 kalimatnya salah, incorrect. Yang nomor 2, the car list in the advertisement had already installed. Oke, the car itu sebagai subjeknya, kemudian kata kerjanya di sini siapa? Apakah list atau had? Tentu saja had. Karena list di sini itu mengikuti the car, menerangkan the car-nya. Berarti list di sini posisinya sebagai past participle yang berfungsi sebagai adjective. Oke, so kalimat ini sudah tepat, correct. Oke. Kemudian yang ketiga, the chapters were taught by the professor this morning will be on the next week's exam. Oke, subjeknya adalah the chapter. Oke, kata kerjanya, di sini ada were taught, kemudian di sini ada will be on. Yang mana kira-kira yang berfungsi sebagai kata kerja utama? This one, will be on, will be ya. Nah, berarti di sini ini adalah bentuk past participle harusnya, dan harus juga sebelum past participle-nya hilangkan untuk to be-nya. Kalimatnya akan menjadi the chapters taught by the professor this morning will be on the next week's exam. So kalimat yang ketiga itu salah. Next, nomor 4, the loaves of bread were baked in a brick oven at low temperature for many hours. Oke, mana subjeknya? The loaves of bread. Oke, kata kerjanya apakah were baked atau yang lain? Apa ada kata kerja yang lain kah di sini?
Ternyata tidak ada. Berarti ini memang berfungsi sebagai kata kerja utama. So, kalimat yang keempat itu adalah correct. Oke. Next, kita lanjutkan ke nomor 5. The ports were reached by the seller were under the control of a foreign nation. Oke, the port itu sebagai subjeknya, kata kerjanya mana? Oh, kita punya ada were reached sama juga ada were di sini. Mana yang lebih diutamakan sebagai kata kerja? This one. Karena ini bentuknya sudah verb ketiga di sini. Nah, berarti ini adalah bentuk past participle. Nah, depannya tidak perlu menggunakan to be. Kalimatnya akan menjadi the ports reached by the sellers were under the control of a foreign nation. Oke, berarti kalimat yang kelima itu salah. Oke. Nomor 6, those suspected in the string of robberies were arrested by the police. Oke. Yang nomor 6 kita lihat di sini ya. Those itu adalah kata kerja ya, orang-orangnya itu menunjukkan those. Suspected, oke, suspected in the string of robberies were, ini berarti kata kerja utamanya. Ini adalah sebagai past participle, menerangkan yang yang dicurigai, suspected, oke. So, nomor 6 kalimatnya sudah tepat, correct. Okay. Next, yang berikutnya nomor 7. The pizza is served in a restaurant is the tastiest in the country. Which one is subject? The pizza. Pizza itu adalah subjeknya. Okay. Kemudian kata kerjanya apa? Oh, di sini ada is served dan sama ada is bla bla bla. Berarti ini kata kerja utamanya. Ini adalah bentuk past participle-nya. So, tidak perlu menggunakan to be. Oke, ini past participle akan menjadi the pizza served in this restaurant is the tastiest in the country. Oke, ini kalimatnya incorrect. Kemudian untuk yang nomor 8, the courses are listed on the second page of the brochure has several prerequisites. Oke, di sini ada subjek the courses, kemudian ada kata kerja are list di sini ya, sama ada kata have. Mana kata kerja utamanya? This one. Berarti bentuk to be yang di sini harus dihilangkan karena list di sini adalah bentuk past participle yang berfungsi sebagai adjektif. Kalimatnya akan menjadi the courses list on the second page of the brochure have several prerequisites. Oke, berarti kalimatnya ini incorrect. Next, yang nomor 9. All the tenants were invited to the Independence Day barbecue at the apartment complex. Oke. All the tenants itu adalah subjeknya, kemudian kata kerjanya apa di sini? Oh, ada kata were invited, tapi setelah itu tidak ada penggunaan kata kerja yang lain. Berarti ini kata kerja utama. Were invited itu adalah kata kerja utama. Oke, kalimat ini berarti sudah tepat. Oke, next yang berikutnya, any bills paid by the first of the month will be credited to your account by the next day. Oke, ini adalah sebagai subjeknya. Kata kerjanya mana? Oh, kita ada kata paid dan kata will be credited, dibebankan ya. Oke, berarti di sini penggunaannya sudah tepat. Ini loh yang saya maksud sebagai kata kerja yang dia bentuknya adalah irregular. Tidak semuanya nanti berakhiran dengan ed, tergantung kata kerja tertentu itu pasti menggunakan bentuk yang berbeda. Ini paid bentuk pertamanya dari bentuk pertama dari kata pay, membayar. So di sini
kalimat ke-10 sudah tepat. Correct. Okay? Ya. Now kita coba menyelesaikan soal-soal ini ya yang sudah kita bahas di structure part pertama, melengkapi kalimat. Just for your information, the pattern of the sentence in English itu ada subjek, kemudian pastinya juga harus mempunyai verb, kemudian ada objek, dan bisa juga nanti tambahkan dengan complement ya. Complement itu pelengkap. Oke, ini yang harus betul-betul kita pahami. Sederhana sebetulnya, tapi memang kita harus memahami beberapa pola-pola, model-model, tipe-tipe soal structure di TOEFL. Oke, kita coba ya yang pertama. Oke, number 1. In the North Platte River, bla bla bla, from Wyoming into Nebraska. Nah, ini sudah punya subjek. Oke, ini subjek. Berarti kita lihat pola di sini. Ini from Wyoming, dari Wyoming ke Nebraska. Berarti nanti di sini kita membutuhkan siapa? Verb. Kita cari yang jawabannya verb saja. Apakah A? Tidak, karena ada it. Kita tidak perlukan it lagi karena it sudah karena subjeknya sudah ada the North Platte River. Oke. Apakah B? Simpan dahulu. Apakah C? Simpan dahulu. Apakah D? Ini bukan kata kerja. Berarti dia juga tidak, pilihannya hanya di 2, B atau C sekarang. Nah, sekarang kalau bentuk flowing, oke, tapi dia nggak punya kata kerja utama. Kalau misalnya ada mau pakai ini hanya menerangkan subjeknya dia sebagai adjektif, ya, bentuk present participle, tapi sebagai adjektif. Nah, kalau misalnya di sini ada kata kerja lagi, berarti nggak masalah kita pakai ini. Tapi di sini yang kita butuhkan itu kata kerja utama. Siapa? Ya pastinya flows. Untuk meyakinkan kembali, kenapa saya menggunakan flows? Karena di sini the North Platte River jumlahnya cuma 1. Kata kerjanya berakhiran dengan S. Gitu. Oke. Next, yang berikutnya. A pride of lions, bla bla bla, up to 40 lions, including 1 to 3 males, several females and cubes. Oke, sama ya. Ini kita sudah punya subjek. Ya, ini adalah komplement saja. Sampai sini komplement. Ini, oke. Bisa juga yang namanya pattern itu SVO, SVC, SVOC, ada kata keterangan waktu, tempat, dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini objeknya nggak ada, dia langsung menggunakan komplement karena ada ungkapan to, ke, itu ya, menuju. Nah, pastinya kalau sudah ada subject a part of lion, di sini hanya membutuhkan kata kerja. Sekarang kita cari jawabannya kata kerja. Apakah yang A, B, C, ataupun D? Itu ya. A mungkin nggak? Oh, masih mungkin. Kalau yang B ada it-nya, kita nggak butuh it, berarti B bukan. Kemudian kalau C, oh bisa jadi. Yang D, oh bisa jadi. Nah, yang kita butuhkan itu kan kata kerja utama. Kalau Anda menggunakan ini ya, itu berarti kita berbicara tentang present participle. Dia nanti akan ada tambahan kata kerja yang lain di belakangnya. Berarti yang D itu bukan. Berarti hanya ada di pilihan antara A ataupun C. Sekarang yang mana yang tepat? Ini a bride ya. Kita pakai logika juga kalau di grammar ya. A bride. Kalau misalnya kita menggunakan contain, itu nanti harusnya berakhiran dengan S. Tapi ternyata di sini kalimat kata kerja yang digunakan hanya contain saja. Salah jawabannya. So, jawabannya adalah yang A. Oke. Kemudian yang nomor 3. Bla bla bla, tea plants are small and wide. Oke, Bu, saya sudah punya verb di sini. Ini sepertinya subjek. Nah, subjeknya di sini sudah lengkap belum? Apakah saya menggunakan the, on the, having flowers the, atau the flowers of, bla bla bla. Nah, sekarang perhatikan, sebenarnya kita hanya melengkapi subjek yang ada di kalimat tersebut. The bisa jadi
Apakah B? Tidak. Apakah C? Juga tidak. Jawabannya antara A ataupun D. Sekarang kita perhatikan lagi di sini ada T plain are small and wide. Itu yang lebih tepat ya. Karena ada penggunaan to be are. Oke, logikanya nanti subjeknya juga harus ini bentuk plural ya, jamak. Ini juga harus jamak. Nah, pilihannya ya pastinya di D, bukan yang A. Oke, sekarang yang nomor 4. The tetracyclines bla 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 antibiotic are used to treat infection. Oke, di sini. Ini penggunaan apa ya sebenarnya ya? Ini masuk kategori apa? Ini verb. Sedangkan ini adalah subjeknya. Ya. Otomatis di sini nanti akan membutuhkan siapa? A, P, P atau A positifnya menerangkan tetracycline itu apa? Yang mana kira-kira? Kata benda yang kita butuhkan. Kata benda. APP itu berarti nanti kata benda, noun. Yang mana kira-kira? Apakah yang A? Bukan. Ngapain juga pakai are lagi? Tidak. Apalagi ini? Tidak. Ada kata kerja? Tidak kita butuh. Berarti yang jawabannya yang this one. Kata benda. Oke. Kemudian nomor 5. Henry Adams, born in Boston, bla bla bla, famous as historian and novelist. Oke. Henry Adams itu adalah sebagai subjeknya. Oke, ini adalah sebagai subjek. Kemudian ini adalah sebagai born in Boston, menerangkan ya. Berarti ini adalah E positifnya. Oke, E positif. Oke, dalam bentuk seperti ini. Kemudian ini berarti kita akan membutuhkan verb, kata kerja. Mana yang kata kerja? A bisa jadi, B kita tidak butuh ini, berarti bukan ini jawabannya ya. Kita sudah punya ada subjek Henry Adam, jadi kita tidak butuh di sini, berarti bukan. Apalagi ini juga bukan. Jawabannya adalah yang ke pertama ya. Jawabannya adalah yang became. Oke, kemudian yang nomor 6. The major cause bla 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 the pull of the moon on the earth. Oke, the major cause ini sudah subjek sepertinya. Oke, ini subjek. Oke, di sini berarti akan membutuhkan verb. Kita cari pilihan yang ada jawabannya kata kerja. Yang mana? Oh, yang atas bisa Bu, yang A. Oke, kita simpan dulu. Yang B juga bisa karena ada yang A ada are, yang bawah ada is. Kemudian kalau yang C mungkin tidak ada kata kerja. D juga tidak ada kata kerja. Berarti kemungkinan antara A dengan B sekarang. Sekarang the major cause ya. Di sini the pull on jawabannya juga satu. Berarti nanti kita akan membutuhkan kata kerjanya juga bentuknya singular atau tunggal. Jawabannya adalah yang B. Next, yang nomor 7. Any possible academic assistance from taking stimulants bla 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 marginal at the best. Nah, ini adalah subjek ya sampai sini. Ingat polanya, subjek plus verb, pasti bentuk ini ya. Oke, subjeknya sudah ketemu. Ini kan sebagai objeknya. Ini objek. Kita sekarang membutuhkan verb. Kira-kira jawaban yang verb itu yang mana? Apakah yang A? Pada verbnya Bu, tapi kan ada it-nya. Kita sudah punya ini possible academic. Ini sudah menjadi subjek. Jadi tidak. Ini juga tidak. Ini simpan dulu. Oke, yang D tidak. Berarti C jawabannya. Oke. Kemudian yang ke-8, still a novelty in the late 19th century. Still a novelty in the late 19th century. Blah 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 limited to the rich. Okay, still a novelty in the late 19th century. Blah 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 limited to the rich. Oke, sekarang still a novelty in the late 19th century. Ini adalah
Wah, kira-kira apositif ya, menerangkan. Oke, berarti di sini kita akan membutuhkan subjek plus verb. Oke, ini sudah menjadi apositif. Ini APP. Oke, ini APP. Ya, ini sudah APP, apositif. Kemudian kita butuh siapa? Subjek di sini ya. Kita butuh subjek. Mana kira-kira yang ada jawabannya subjek? Oh, berarti kalau nggak C, D. Sekarang setelah subjek siapa? Oh, ada verb. Oke, subjek verb. Oh, ini juga ada it was, ini juga photography was. Tapi lihat di sini ada kata limited. Oke, kalau kita pakai it was photography limited, no. Ya, yang lebih tepat itu adalah dengan susunan photography was limited to the read, dibatasi. Oke, jawabannya berarti yang D. Oke. Nah, tadi adalah pembahasan mengenai penggunaan appositive, kemudian penggunaan present participle, dan penggunaan past participle. Appositive itu adalah kata benda yang nanti digunakan untuk menerangkan benda yang lain, terutama untuk di subjeknya, dan biasanya ditandai dengan penggunaan koma. Nah, kemudian untuk present participle itu dalam sebuah kalimat itu digunakan untuk menerangkan subjek. Untuk menerangkan subjek, dan fungsinya dalam kalimat itu sebagai adjektif. Hal itu juga sama pada penggunaan past participle di kalimat. Past participle juga sama dalam bentuk verb yang berakhiran dengan ed ataupun dalam bentuk irregular verb, ya, mempunyai bentuk tersendiri yang itu digunakan untuk menerangkan subjeknya yang fungsinya sebagai adjektif. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan berdiskusi lagi, mengerjakan lagi, membahas beberapa soal dengan topik-topik lain yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.